Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, pertanyaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai? Oke, kita akan memulai perkuliahan hari ini yaitu doa, yaitu Digital Office Automation. Perkenalan, nama saya Fajar Wirbowo. Kita akan praktek doa ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita langsung praktek. Untuk pertemuan kali ini kita akan seberapa penting sih kita harus pengenalan Word terkait Digital Office Microsoft Word, seberapa penting. Nah, di sini kita akan belajar terkait fitur-fiturnya, cara penggunaan agar dapat meningkatkan suatu produktivitas kita penggunaan Microsoft Word. Nah, dalam Microsoft Word itu sendiri digunakan untuk membuat suatu dokumen, baik surat, dokumen-dokumen yang lain, bikin novel, bikin skripsi, atau bikin yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kenapa sih Microsoft Word itu penting untuk dipelajari? Yang pertama yaitu meningkatkan suatu efisiensi kerja. Itu dapat membantu dalam menghemat waktu, tenaga, dan mempermudah pekerjaan membuat suatu dokumen. Kita bandingkan dengan zaman dulu. Mungkin di sini ada yang pernah memakai mesin ketik. Mesin ketik itu dulu digunakan pada waktu dulu sebelum ada komputer, digunakan untuk mengetik suatu surat, skripsi, dokumen-dokumen yang lain, dan yang lainnya. Perbedaannya apa Microsoft Word sama mesin ketik yang dulu? Kita contohkan langsung. Nah, Microsoft Word itu misal ada suatu kesalahan, itu tinggal di backspace atau dihapus. Berbeda dengan mesin ketik. Mesin ketik ada kesalahan pada waktu penulisan, itu langsung ganti kertas. Jadi tidak menghemat waktu dan enggak efisien dan efektif dalam suatu meningkatkan suatu kinerja. Yang kedua yaitu profesionalitas. Dapat membuat dokumen terlihat lebih profesional dan menunjukkan kualitas pekerjaan. Nah, di Microsoft Word itu sendiri ada beberapa fitur-fitur. Fitur-fitur yang akan nanti ada fontnya itu yang harus bagaimana, terus font size-nya berapa, rata kanan kiri, ataupun yang lainnya. Itu banyak fitur-fitur di Microsoft Word. Nanti kita akan pelajari. Terus yang ketiga yaitu keunikan. Nah, kok unik di sini? Dapat mengekspresi ide dengan cara kreatif dan unik dengan mengelola dokumen dengan berbagai fitur dan desain. Uniknya bagaimana? Uniknya itu di situ ada fitur-fitur yang mungkin border and shading-nya itu harus ada. Mungkin zaman dulu saya itu border and shading-nya itu pakai bunga-bunga biar lebih cantik ataupun lebih bagus desainnya. Dulu seperti itu dulu. Itu karena banyaknya fitur-fitur yang tersedia pada Microsoft Word. Itu kenapa kita yang harus Microsoft itu penting untuk dipelajari. Berbeda sama mesin ketik yang zaman dulu. Kita lanjut ya. Nah, fitur-fitur Microsoft Word itu sendiri itu simpan di iCloud, itu bisa copy paste, tabel dan grafik, spell check dan grammar check. Itu ada beberapa fitur-fiturnya. Simpan di cloud. Misalkan fitur penyimpanan file di cloud memungkinkan akses dokumen dari manapun dan kapanpun. Maksudnya yaitu kita bisa menyimpan ataupun membuka dokumen yang pernah kita simpan. Gitu. Copy paste, kita mudah mengakses teks sederhana ataupun memindahkan teks dari satu dokumen ke dokumen yang lain. Misalkan kita mau copy file dokumen yang sama ke lembar halaman yang berbeda, itu bisa. Kita tanpa mengetik lagi. Berbeda sama dulu pakai mesin ketik. Itu kita harus mengetik lagi, mengetik ulang. Tabel dan grafik itu membuat data lebih terstruktur dan terlihat lebih profesional. Jadi lebih lebih rapi aja gitu, lebih terstruktur, lebih bagus gitu. Spell check dan grammar check.
memastikan tulisan bebas dari kesalahan berbahasa dan ejaan. Kita bisa mengecek kata-kata yang typo, mungkin kan banyak kita kata yang typo. Kita tidak perlu ibaratnya mengetik ulang. Kita harus hanya typo, kita perbaiki. Itu bisa, fitur-fitur yang ada di Microsoft itu ada. Kita mengecek ibaratnya mungkin kata-kata Universitas Al-Irsyad Cilacap itu ada berapa dalam 100 halaman. Itu bisa kita cek. Itulah fitur-fitur yang ada pada Microsoft Word. Kita lanjutkan. Nah, untuk membuat, menyimpan, dan membuka file itu ada, kita misal membuat itu dengan kata klik new dokumen, pilih template atau buat file kosong. Itu. Terus menyimpan file itu ya, klik file dan lalu save as, pilih tempat penyimpanan dan nama file, lalu klik save. Ketiga yaitu membuat file. Klik file, lalu open, klik file yang ingin dibuka lalu open. Itu terkait untuk membuka file dokumen. File yang sudah ada di dokumen ataupun file yang sudah kita save, disimpan ke dokumen lalu akan membuka lagi file yang akan kita buka atau perbaiki. Dengan cara klik file, open, lalu klik file yang ingin dibuka, lalu klik open. Gitu. Kita lanjutkan. Nah, ada format teks dan paragraf. Ada beberapa format. Dan saya mungkin tadi sudah spill sedikit di depannya. Ada font dan ukuran. Font dan ukuran tulisan yang tepat agar mudah dibaca dan terlihat profesional. Jadi di situ itu ada font, terus font size itu bisa diukur, bisa dirubah. Dari mungkin awalnya fontnya Calibri diganti dengan font yang lebih menarik lagi, ataupun ukurannya yang tadinya ukurannya 8 jadi ukurannya 12, itu sesuai selera aja. Kira-kira baik dan bagus. Terus yang kedua yaitu paragraf. Itu memudahkan dalam pemisahan teks dan memberi ruang nafas agar teks terlihat lebih rapi dan mudah dipahami. Paragraf itu ada rata kanan kiri, ada rata kanan, ada rata kiri, ada rata kanan, ada center, rata tengah, itu ada. Kita pemilihan yang bagus bagaimana. Ada warna teks. Warna teks itu ada, misal teksnya itu akan diwarnai merah, hijau atau kuning. Memberikan kesan elegan, menunjukkan teks dan membuat dokumen terstruktur dengan menggunakan warna teks yang tepat. Itu terkait warna teks. Terus penggunaan tabel. Pembuatan tabel itu bisa pakai klik insert tabel, lalu pilih mau jumlah kolomnya berapa, barisnya berapa. Itu disesuaikan sama kebutuhan. Itu dalam pembuatan tabel. Nah, terus ada pengaturan tabel. Klik tabel desain untuk memilih gaya, warna, dan jenis garis. Atur margin dan padding pada tabel terlihat rapi dan sistematis. Itu bikin tabel itu harus menyesuaikan agar tabel itu terlihat rapi dan simetris sama tulisan. Tulisannya pendek ya sesuaikan sama tulisannya yang sesuai, tidak terlalu lebar terkait tabelnya. Harus menyesuaikan sama tulisan itu biar lebih bagus dan rapi. Terus memasukkan data ke tabel, bisa klik share di dalam tabel dan klik data format dengan font, warna, ataupun ratakan kanan kiri, rata kiri atau rata tengah, itu disesuaikan saja. Itu terkait penggunaan suatu tabel di dalam Microsoft Word. Terus pengaturan halaman dan cetak dokumen, ada page layout, print preview, cetak dokumen, itu ada. Nah, di sini ada page layout. Page layout itu atur ukuran kertas, margin, dan orientasi halaman, mau landscape ataupun potret, sesuai dengan kebutuhan. Terus yang kedua yaitu print preview. Itu sebelum mencetak dokumen, itu periksa ketampilan dokumen yang akan dicetak agar tidak ada yang salah. Biasanya kita langsung aja cetak dokumen, padahal kita belum print preview. Print preview yaitu untuk melihat
dokumen yang akan dicetak. Kira-kira spasinya itu ada yang rubah atau enggak, ataupun enternya ada yang rubah atau enggak. Biasanya itu kita lupa untuk print preview, udah dicetak, ternyata ada suatu perubahan-perubahan pada dokumen yang akan kita cetak. Itulah gunanya print preview. Terus cetak dokumen. Nah, setelah diperiksa di print preview, itu kita harus langsung cetak. Kalau udah benar ya, kita cetak. Cetak dengan posisi printer yang telah diatur, klik print. Itu kalau cetak dokumen. Terus apa sih tujuan dari praktikum tersebut? Tujuannya itu meningkatkan suatu kemampuan, membantu dalam meningkatkan kemampuan menggunakan Microsoft Word. Mungkin banyak yang tidak asing dengan Microsoft Word ataupun dengan Office yang lain, tapi kita pelajari ini dari nol di sini. Kenapa? Karena ada mahasiswa yang benar-benar tidak paham Word, ada yang lupa ataupun ada yang tidak mengerti. Kenapa? Microsoft Word itu penting dalam pembuatan suatu dokumen. Dokumen untuk membuat surat ataupun membuat dokumen-dokumen yang lain. Terus yaitu memaksimalkan fitur-fitur. Itu memaksimalkan penggunaan fitur-fitur Microsoft Word secara efektif dan efisien. Banyak fitur dari tabel ataupun font ataupun yang lainnya. Terus yaitu yang ketiga, yang terakhir itu meningkatkan suatu kreativitas. Itu meningkatkan kreativitas dan unjuk ide dengan fitur-fitur yang dapat diolah ke dokumen yang menarik. Yaitu tadi saya mencontohkan border and shading-nya. Kadang-kadang saya waktu dulu pertama kali bisa Microsoft Word, diajarin border and shading biar lebih rapi. Biasanya itu membuat surat-surat buat RT-an itu biasanya seperti itu. Mungkin kalau sekarang udah alay ya gitu. Itu seperti itu. Itu tujuan dari praktikum ini. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan ataupun kurang jelas penjelasan saya, bisa tanyakan ke saya melalui Japri WA ataupun datang ke kampus. Kita praktek bareng. Untuk next selanjutnya kita akan praktek terkait Microsoft awal-awalnya tadi. Mungkin sekian dari saya untuk pembelajaran hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.